yang pertama untuk diberkati. Kan Gerar masuk Kanaan. Kanaan sudah dijanjikan oleh Tuhan dari sejak zaman Musa, ya, terus juga kepada Abraham yang dibawa kepada bapaknya. Inilah negeri yang berlimpah susu dan madu. Saudara ingin diberkati? Kita ingin menikmati hasil? Ya, menikmati hasil. Katakan, saya ingin menikmati. Amin. Apa cukup? Menikmati, lihat, menikmati. Nah, saudara, ayat 12 perhatikan. Ada kata kunci. Kata kuncinya nanti saya akhir kita baca, kita lihat semua. Kata kuncinya bagus sekali. Kata kunci ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Wa Yisra Ishak Ba'aretz. Aretz itu tanah, tetapi Wa Yisra kita ingin menuai, harus menang. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Tinggal metik, naik makan, enggak. Pokoknya tinggal tumbuh. Enggak bisa. Tuhan inginkan sebelum engkau menikmati, meskipun Kanaan adalah tanda yang dijanjikan, bukan berarti Ishak tinggal menikmati hasilnya. Perjanjian berkat diberikan kepada Ishak, bukan kepada tanah. Bukan kepada tanah, tapi kepada Ishak. Tuhan berkati hidupmu, pribadimu, jiwamu, pribadi kita ini yang percaya Yesus. Kitalah sumber berkat itu. Amin. Saudara perhatikan nanti didemokan di sini, dimanapun dia pindah, berkat tetap ada. Jangan takut dipindahkan jabatan, jangan takut dipindahkan daerah, jangan takut ada daerah basah, daerah kering. Tidak ada. Berkat Tuhan itu ada pada diri kita. Di mana saja kita berada pasti diberkati. Itu ayat ini mengajar. Karena itu dikatakan tadi, kenapa di negeri perjanjian terjadi kelaparan? Karena bukan tanahnya, bukan tempatnya, bukan dirinya yang diberkati itu. Dirinya. Jadi apa saja yang kau kerjakan, apa saja yang kau olah, apa saja yang kau usahakan, apa saja yang kau tabur, Yisra menabur. Maka dikatakan di situ, ya, masih ayat 12, dan dalam tahun itu juga ia mendapat apa? Hasil sekaligus 100 kali lipat. Bagus sekali. Wa yimsa mea se'arim, mendapat hasil 100 kali lipat. 100 kali lipat ini bukan berarti hitungan, ya, bukan hitungan. 100 kali lipat adalah ukuran bahasa kiasan panen yang lebih besar, berlipat kali ganda. Kata 100 itu untuk menunjukkan double, berkali-kali. Jadi kata kunci wa Yisra akan menghasilkan wa yimsa, wa Yisra, wa yimsa. Oh, itu dua kata itu. Sebab apa? Masih ayat yang ke-12. Sebab ia, tolong sambung, wayi berahehu Adonai, sebab ia diberkati Tuhan. Wajizra, wayimsa, wayi berahehu. Berusaha, bekerja, melakukan. Bukalah usaha, buatlah usaha, menaburlah sebanyak mungkin. Percayalah, kita pasti menuai berkali lipat karena kita diberkati.
Tadi dikatakan dengan jelas, wa yizra, wa yimsa, wa yibirahehu, wa yibirahehu. Ayat 13, masih 13. Dan orang itu, tolong sambung, menjadi kaya. Wa yigdal haish, wa yigdal, menjadi, waduh, jadi menabur, menuai berkali-lipat ganda, karena diberkati, maka dia menjadi kaya. Menjadi kaya. Tolong ayat 13. Saudara, orang takut dengan angka 13. Ya, angka 13 angka sial. Tapi angka 13 dalam Alkitab apa? Orang itu, tolong sambung apa? Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau menjadi kaya di sini? Tolong tutup telinga kalau nggak mau menjadi kaya. Saudara bilang, aku tidak mau jadi kaya. Sebab hidup enak jadi orang miskin. Orang miskin itu dilarang sakit, dilarang sekolah, dilarang segala macam, saudara. Dilarang, bahkan dilarang hidup. Orang miskin dilarang dagang, dilarang ini. Kan banyak larangan bagi orang miskin. Coba orang miskin kan banyak larangannya, coba. Mau di pinggir jalan dilarang, mau di sana dilarang, masuk rumah sakit dilarang, semua dilarang. Orang kaya ada yang dilarang. Silakan, kamu silakan, mana saja silakan, naik pesawat silakan, semua. Saudara. Ayat 13. Jangan takut angka 13. Saya paling suka angka 13, terutama ayat ini. Dikatakan di situ apa? Dan orang itu apa? Wayigdal haish, orang itu menjadi kaya. Gak hanya sampai di situ, bahkan tolong sambung, kian lama wayele, kian lama wayele halo. Coba tadi, wah, saudara dengar, setidak-tidaknya bahasa Ibraninya semua memakai kata awal wayele halo, bahkan kian lama apa? Kian lama. Ya, kian lama kaya. Sehingga dikatakan di situ, wigadil akigadal meot. Dari dulu saya bilang, kalau meot itu berartinya enggak terhitung. Meot. Itu bahasa Ibrani kalau sudah diakhirin meot, seperti gerobak yang kepenuhan, dia bakal meot. Meot. Ya. Wegadel, wayigdal, wayele, wegadel. Oh. Sudah ada 3 lagi. Bagus sekali di sini. Jadi terus. Ya. Dan kekayaannya diukur. Dari ayat 14 sudah diterangkan di situ. Ya, ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah. Ia mempunyai apa? Kumpulan kambing domba. Waktu dia pergi dari negara yang terjadi sebuah kelaparan. Jangan-jangan kambing domba tidak punya, tapi sekarang di situ dia bertambah banyak. Orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara, banyak orang iri hati, tidak suka engkau sukses. Dari zaman dulu, rupanya dari zaman dulu. Jangan saudara selalu bilang begini, orang Indonesia ini makin berubah, tidak ramah tamah, makin beringas, makin mudah marah. Itu ada benarnya. Tapi sebetulnya yang namanya kejahatan dari dulu juga sama. Kurang bagus. Sama. Hanya kalau orang dulu jahat, bisik-bisik dengan tetangga, gosip dengan
tetangga. Sekarang orang makin jahat, taruh di status. Itu masalahnya saudara ya. Nah itu, jadi ngejek orang di status gitu. Jadi ingat-ingat seperti itu ya. Nah dari situ kita lihat di situ ya, sudah iri hati. Ada ayat 16, Abimelek ya datang kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah jauh lebih berkuasa dari kami. Mestinya kan Ishak menuntut, tidak bisa, perjanjian kita, engkau boleh menaruh sini, ini ada akte notarisnya, ada perjanjiannya dengan bapakku dan sebagainya. Karena Ishak sadar berkat itu bukan pada tanah itu. Jadi kalau saudara kira-kira usaha ini sepertinya diserobot orang, ditutup orang, sepertinya diambil orang, langganan segala, buka yang lain. Percayalah, berkat itu bukan ada pada tempatnya, bukan pada harinya, bukan pada makanannya. Berkat itu di tangan Anda. Apa saja yang kau kerjakan, apa saja yang kau pegang, pasti jadi berkat berlipat kali ganda, kian hari kian bertambah. Amin saudara. Jangan takut. Jangan takut digeser orang. Jangan takut dikecilkan orang. Jangan takut diserobot orang. Jangan takut. Saudara, bukan tanah yang percaya kepada Tuhan. Bukan tanah. Yang beragama itu manusia. Yang beragama itu mana? Manusia. Ada enggak di KTP gedung ini agamanya apa? Tidak ada saudara. Tapi heran sekarang ini, restoran agama ini. Saya pikir kok restoran bisa beragama ya. Saudara, dari mana gitu ya? Kos hanya menerima agama ini. Oh, kosnya beragama di situ saudara. Menyewakan hanya agama ini. Kok rumah ada agama? Saya agak pusing sekarang ya saudara ya. Kok ada agama sekarang itu? Termasuk baju juga. Baju ini. Gak ada, bebas aja saudara ya. Semua kok baju beragama, kok baju yang beragama. Rupanya memang sekarang ini materi lebih beragama daripada orangnya. Itu masalahnya saudara. Orangnya sekarang hampir tidak beragama lagi. Rupanya agamanya pindah. Saudara. Nah, saya ingin menyatakan bahwa yang beriman itu kita. Yang diberkati Tuhan itu kita. Amin. Ya. Makanya jangan bergantung dengan tempat. Jangan menyesali. Yang baik itu kita. Amin. Jangan peduli dengan orang lain. Saya kasih contoh. Ada teman yang karakternya kurang baik. Ya. Kurang baik. Suka mengkhianati. Lalu tentu saja Ibu Yusuf nasihatin saya, jangan ditemenin orang yang model begitu. Saya bilang tidak. Karakter dia tidak baik, tidak akan mengubah karakter saya yang baik. Karakter saya harus tetap baik. Berapa kali pun dia mengkhianati, aku tidak akan mengkhianati dia. Karena cara hidup kita itu tidak ditentukan oleh kelakuan orang lain. Orang lain. Saya ingin katakan seperti ini. Sama halnya. Sekali lagi. Saudara percaya Tuhan? Saudara beriman pada Tuhan? Tuhan memberkati saudara. Ya, apa saja. Amin saudara. Jadi di mana saja apa saya dikerjakan pasti Tuhan berkati. Tuhan berkati. Kita lanjutkan sekarang ini ayat ini menyatakan sehingga menimbulkan kecemburuan. Ya, kita lanjutkan ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Ia apa? Menetap di situ. Jadi pergi dia. Sudah. Ambil tempat itu. Aku pergi. Karena dia tahu bahwa berkat itu bukan ada pada janji Tuhan itu ada pada dirinya. Bukan pada tanah, bukan pada tempat. Pergi.
Kemudian Ishak menggali sumur. Sumur yang digali pada zaman Abraham, ayahnya yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati disebutkanlah nama sumur-sumur menurut nama-nama yang telah diberikan kepada ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali sumur itu, kenapa ditutup? Karena sudah tidak ada air. Tapi dia gali kembali. Dia gali kembali. Sumur yang digali Abraham banyak air. Ditinggalkan oleh Abraham, airnya tidak ada. Karena berkatnya janji Tuhan kepada Abraham untuk memberkatinya, bukan kepada sumur. Jadi ketika Abraham pergi, tidak ada airnya, ditutup. Anaknya karena mewarisi perjanjian bapaknya, menggali kembali. Di sini kita belajar bahwa berkat Tuhan itu bergantung pada diri kita. Dari situ dikatakan, dilanjutkan di situ sehingga digalinya, ya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Air yang Esek direbut. Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Setelah bertengkar, mestinya kan Abraham bilang, ini sumur bapakku dulu. Tidak. Kemudian mereka menggali sumur lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ menggali sumur yang lain lagi. Dan tentang sumur ini mereka tidak bertengkar karena dia sudah berada di lembah jauh. Lembah itu nama Seba. Dan akan jadi kota Beseba. Jadi kota besar nanti. Dan sumur yang tidak bertengkar lagi dinamailah Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat di situ, dikatakan dilanjutkan di sana, dapat beranak, dapat mempunyai keturunan. Ketika Rehobot artinya Rehob. Rehob itu artinya lembah yang luas. Ya, lembah yang luas. Rehob dari Rehob ke Berseba hanya menempuh jalan untuk mendaki sedikit. Dari situlah. Nah, karena itu dilanjutkan di sini. Dari situ ia pergi ke Berseba. Jadi dekat sekali, dia tinggal mendaki saja ke Berseba. Lalu ya malam itu, tolong lanjutkan. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman. Tuhan menampakkan diri. Wayera Elau Adonai. Memakai kata apa? Wayera. Tuhan menampakkan dirinya kepada yang berfirman, akulah Tuhan ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku. Sesudah itu tolong sambung, Ishak mendirikan wajiben. Dia mulai mendirikan untuk persembahan ibadah. Rentetan-rentetan ini saya simpulkan dalam tradisi Ibrani ada berapa kata. Pertama, wayizrah artinya menabur. Kedua, wayimsah artinya menuai. Lalu wayivirahehu diberkati. Wayigdal menjadi kaya. Wayele kiat wegadel menjadi lebih lagi. Wayera, lalu Tuhan menampakkan diri, hadirat Tuhan ada padanya. Karena itu dia wayiben,
mendirikan tempat Tuhan hadir. Jadi lengkap sekali, dari usaha, dari beriman, dari diberkati, dari beribadah, dari segala sesuatu. Saya percaya kita mendapat berkat dari firman Tuhan ini. Amin. Karena itu ini babak yang kedua. Babak ketiga belum sempat, ayat 26 sampai ayat 35. Itu saudara bisa baca di rumah. Setelah saudara baca di rumah, saudara bisa merenungkan Tuhan itu bukan memberkati angka, bukan memberkati tempat, bukan memberkati usaha, tapi memberkati orangnya. Saudara percaya saudara diberkati? Angkat tanganmu yang diberkati. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan itu pada dirimu. Amin saudara, beri kemuliaan buat Tuhan.